Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Balkis Maulia dengan NPM 233121155. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sesuatu yang sangat penting dalam dunia pemrograman dan penyelesaian masalah, yaitu konsep dasar algoritma. Algoritma adalah inti dari hampir semua hal yang dilakukan oleh komputer dan banyak aspek kehidupan sehari-hari. Mari kita bahas apa itu algoritma dan bagaimana konsep ini dapat membantu kita berpikir secara sistematis dan efektif. Sebelum kita masuk lebih jauh, mari kita pahami terlebih dahulu apa sih algoritma itu. Nah, algoritma adalah serangkaian langkah-langkah atau instruksi yang disusun secara logis dan sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, agar lebih mudah kita pahami, mari kita ambil contoh sehari-hari. Bayangkan saja algoritma seperti resep pemasak. Seperti ketika kita ingin membuat teh, kita harus mengikuti serangkaian langkah-langkah yang jelas, yaitu panaskan air hingga mendidih, lalu kita masukkan teh ke dalam air panas dan tambahkan gula sesuai selera, lalu kita aduk sampai merata dan bisa kita sajikan. Nah, kalau salah satu dari langkah ini terlewat atau dilakukan tidak sesuai urutan, maka hasil akhirnya tidak sesuai harapan atau tidak maksimal. Begitu juga dengan algoritma dalam pemrograman. Setiap langkah dalam algoritma harus dilakukan secara berurutan dan benar, sehingga kita bisa mendapatkan solusi atau hasil yang diinginkan. Nah, algoritma juga harus memiliki tujuan yang jelas. Misalnya, tujuan dari algoritma membuat teh itu untuk menghasilkan teh yang enak dan siap diminum. Ada beberapa karakteristik atau ciri-ciri dari algoritma yang perlu kita ketahui. Ciri-ciri ini adalah dasar untuk memastikan bahwa sebuah algoritma ini bisa dijalankan dengan benar. Yang pertama ada namanya finite atau terbatas, di mana setiap algoritma harus memiliki akhir, yang artinya algoritma tidak boleh berjalan terus-menerus tanpa batas. Bayangkan saja, jika memasak tanpa tahu kapan harus selesai, tentu hasil tidak baik. Jadi, algoritma ini harus memiliki batasan yang jelas dan harus selesai setelah sejumlah langkah tertentu. Lalu yang kedua ada yang namanya definite, yaitu jelas dan tidak ambigu. Jadi setiap langkah dalam algoritma harus memiliki makna yang jelas dan tidak ambigu. Ini berarti setiap orang yang membaca algoritma tersebut harus bisa memahaminya tanpa kebingungan. Misalnya instruksi memasukkan teh, seperti contoh yang tadi, itu harus jelas. Apakah dalam bentuk teh celup atau daun teh, sehingga tidak ada kebingungan. Lalu yang ketiga ada namanya visible, yaitu dapat dijalankan. Nah, algoritma harus dapat dilakukan dengan sumber daya yang tersedia. Misalnya, dalam contoh membuat teh tadi, kita memerlukan air panas, teh, dan gula. Nah, jika salah satu sumber daya tersebut tidak ada, maka algoritma itu tidak bisa dijalankan. Lalu selanjutnya ada namanya input dan output. Nah, algoritma ini memiliki data yang masuk atau disebut dengan input dan menghasilkan solusi atau yang disebut dengan output. Nah, sebagai contoh, ketika kita memasukkan angka-angka ke dalam kalkulator untuk penjumlahan, angka tersebut adalah input, dan hasil yang keluar dari penjumlahan tersebut itu dinamakan dengan output. Nah, algoritma ini memiliki banyak manfaat, terutama dalam meningkatkan efisiensi dan akurasi. Mari kita lihat beberapa alasan mengapa algoritma itu sangat penting. Yaitu yang pertama, efisiensi. Dengan menggunakan algoritma yang baik, kita bisa menyelesaikan masalah lebih cepat dan dengan lebih sedikit sumber daya. Misalnya, bayangkan kita mencari informasi di internet. Tanpa algoritma pencarian yang tepat, maka kita harus menelusuri ribuan halaman secara manual. Tapi dengan adanya algoritma seperti pencarian di Google Search, itu kita bisa menemukan informasi yang kita butuhkan dibutuhkan di Google tersebut dalam hitungan detik. Nah, yang kedua yaitu akurat.
algoritma yang baik ini akan memberikan solusi yang tepat dan akurat. Ini sangat penting ketika kita bekerja dengan data yang besar atau kompleks. Nah, algoritma ini memastikan bahwa kita tidak dapat membuat kesalahan dalam perhitungan atau analisis. Nah, lalu yang ketiga ada namanya penerapan luas. Nah, algoritma digunakan di berbagai bidang. Dalam bisnis, algoritma digunakan untuk mengoptimalkan proses produksi. Dalam ilmu pengetahuan, digunakan untuk memecahkan masalah kompleks, dan dalam pemrograman, algoritma ini digunakan untuk membuat perangkat lunak yang lebih cerdas dan efisien. Nah, contoh penggunaan algoritma di dalam kehidupan sehari-hari, itu kita seringkali tidak menyadari bahwa algoritma ada di sekitar kita dan kita menggunakannya setiap hari. Jadi, berikut adalah beberapa contoh penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ada namanya GPS atau aplikasi navigasi. Nah, di sini tuh saat kita menggunakan Google Maps atau aplikasi navigasi lainnya, algoritma ini digunakan untuk menentukan rute tercepat ke tujuan kita. Algoritma ini mempertimbangkan berbagai faktor seperti jarak, kondisi lalu lintas, dan waktu perjalanan yang memberi rute terbaik. Lalu selanjutnya ada aplikasi e-commerce. Nah, ketika kita berbelanja online, aplikasi seperti Tokopedia atau Shopee ini menggunakan algoritma untuk merekomendasikan produknya itu kepada kita yang mungkin akan kita sukai. Nah, algoritma ini menganalisis preferensi kita berdasarkan riwayat belanja atau kebiasaan yang kita gunakan. Lalu yang ketiga ada namanya sorting data. Nah, dalam pemrograman, algoritma sorting ini digunakan untuk menyusun data seperti mengurutkan angka dari kecil ke besar atau mengurutkan nama berdasarkan abjad. Nah, dalam semua contoh ini, algoritma membuat hidup kita lebih mudah dan efisien. Nah, sekarang mari kita bahas beberapa jenis algoritma yang umum digunakan dalam pemrograman. Yang pertama yaitu algoritma linear, di mana langkah-langkah dalam algoritma ini dijalankan secara berurutan dari awal hingga akhir. Tidak ada percabangan atau perulangan. Nah, algoritma ini sangat sederhana dan digunakan dalam situasi di mana setiap langkah harus dilakukan sekali saja. Lalu yang kedua namanya algoritma percabangan atau yang disebut dengan kondisional. Dalam algoritma ini, langkah selanjutnya itu tergantung pada kondisi tertentu. Jadi jika kondisi yang terpenuhi, maka langkah tertentu dilakukan, jika tidak, langkah lain yang akan dilakukan. Contohnya dalam aplikasi bank, algoritma akan memeriksa apakah saldo cukup untuk melakukan transaksi. Lalu ada yang namanya algoritma perulangan atau looping. Nah, algoritma ini mengulang langkah-langkah tertentu sampai kondisi yang ditentukan itu terpenuhi. Misalnya jika kita ingin menghitung rata-rata nilai dari sekelompok siswa, kita perlu mengulang proses penjumlahan nilai hingga semua nilai terhitung. Lalu ada namanya algoritma rekursif. Nah, ini adalah algoritma di mana suatu fungsi memanggil dirinya sendiri untuk menyelesaikan tugas. Algoritma ini sering digunakan dalam masalah yang dapat dipecahkan menjadi submasalah yang lebih kecil, seperti dalam pemrograman untuk menghitung faktorial atau deret Fibonacci. Nah, sebagai penutupnya, algoritma ini adalah dasar dari pemrograman dan juga dari banyak hal lain dalam kehidupan kita. Dengan memahami algoritma, kita bisa memecahkan masalah secara sistematis dan efisien. Baik, cukup pembahasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.